Sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai teks biografi. Sebelum itu, terlebih dahulu kita akan menjelaskan mengenai paragraf narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa secara berurutan, sehingga saling berhubungan antara satu sama lain. Paragraf narasi memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah memiliki tokoh, yang kedua memiliki latar, berupa latar waktu, latar tempat, dan latar peristiwa. Kemudian, paragraf narasi ini memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah teks fiksi, non-fiksi, lelucon, dan anekdot. Berikut ini adalah penjelasan mengenai keempat teks tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teks fiksi. Teks fiksi adalah sebuah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi dan khayalan dari penulis. Teks fiksi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah novel, yaitu sebuah karya sastra yang berbentuk prosa dan memiliki unsur-unsur interistik. Yang kedua adalah cerpen, yaitu karya sastra yang berisi cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang diringkas secara singkat. Yang ketiga adalah dongeng, yaitu sebuah cerita yang dianggap tidak nyata. Jenis paragraf narasi yang berikutnya adalah non-fiksi. Teks non-fiksi adalah sebuah teks yang dibuat berdasarkan data dan fakta yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teks non-fiksi terdiri dari beberapa jenis juga. Yang pertama adalah biografi, yaitu sebuah teks yang berisikan riwayat hidup dari seseorang. Yang kedua adalah autobiografi. Autobiografi juga berisi tentang perjalanan hidup atau riwayat seseorang. Yang membuatnya berbeda dari biografi adalah autobiografi ditulis sendiri oleh penulis itu sendiri. Dan biografi adalah sebuah teks yang ditulis oleh orang lain. Jenis teks narasi yang berikutnya adalah lelucon. Lelucon adalah sebuah cerita lucu yang hanya bertujuan untuk menghibur saja. Jenis teks narasi yang terakhir atau yang keempat adalah anekdot. Anekdot adalah sebuah sindiran yang disampaikan dengan candaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai teks biografi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, teks biografi merupakan salah satu dari jenis teks narasi non-fiksi. Kata biografi sendiri terdiri dari 2 kata bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan graphein yang artinya tulis. Teks biografi dapat diartikan sebagai sebuah teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang didasarkan oleh data, fakta, dan kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, tujuan dari teks biografi itu sendiri adalah memotivasi, memberi pelajaran hidup, dan memberi inspirasi kepada pembaca. Oleh karena itu, tokoh-tokoh yang diceritakan dalam teks biografi biasanya merupakan tokoh-tokoh yang berjasa, sukses, dan dikenal oleh banyak orang. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur dari teks biografi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan struktur yang berisi pengenalan awal dari sang tokoh yang akan dikisahkan. Orientasi berisi nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikan dari sang tokoh. Yang kedua adalah masalah, peristiwa, atau kejadian. Pada struktur ini berisi masalah, peristiwa, atau kejadian yang telah dialami sang tokoh. Peristiwa atau kejadian yang ditulis dapat berupa kejadian yang menyenangkan, menyedihkan, ataupun menegangkan dari sang tokoh. Yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi merupakan bagian terakhir dan berisi pendapat pribadi penulis kepada sang tokoh. Yang berikutnya adalah ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks biografi. Yang pertama adalah kata ganti, yang digunakan
agar nomina yang sudah diketahui tidak digunakan secara berulang-ulang. Yang kedua adalah kata kerja material, yaitu sebuah kata kerja yang menggambarkan aktivitas dari subjek. Yang ketiga adalah kata sifat. Kata sifat merupakan kata yang menjelaskan atau memberikan kata benda atau kata ganti orang. Yang keempat adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif merupakan kata kerja yang digunakan saat subjeknya dikenakan pekerjaan. Yang kelima adalah kata kerja aktivitas mental, yaitu sebuah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan respon atau reaksi subjek terhadap suatu kondisi. Yang terakhir adalah kata kerja penanda waktu. Yang terakhir adalah penjelasan mengenai kata serapan. Yang pertama adalah kata serapan adopsi, yaitu kata serapan yang secara keseluruhannya diambil ke dalam bahasa Indonesia, mulai dari cara menulis, cara membaca, dan artinya. Contoh dari kata serapan ini adalah video, film, dan data. Yang kedua adalah kata serapan adaptasi, yaitu kata serapan yang cara membaca dan cara menulisnya disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah accommodation yang artinya akomodasi dan alculturation yang artinya alkulturasi. Yang terakhir adalah terjemahan. Kata serapan ini benar-benar berbeda dari bahasa aslinya. Yang sama hanyalah artinya. Contohnya adalah translate yang artinya menerjemahkan, upload yang artinya unggah, download dan download yang artinya mengunduh.